adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Pasti adik-adik pada nanya nih, kok Kak Era sendiri sih? Kok nggak di gereja sih? Nah adik-adik, berhubung COVID-19 makin banyak, untuk sementara kakak guru sekolah minggu tidak bertemu dulu di gereja. Jadi kita kembali membuat video dari rumah. Untuk itu kakak berharap kita semua menjaga kesehatan kita ya. Jangan lupa makan yang sehat, pola hidup sehat, oke? Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan angkat pujian, kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Semuanya ikut bernyanyi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serta harum semerbak bunga di padang. Semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serta harum semerbak bunga di padang. Semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12 bunyinya seperti ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Oke, jangan lupa dihafal di rumah ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Marta. Namun sebelum itu kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya.
adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Nah, hari Minggu ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua kami. Sehingga Tuhan, kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk Tuhan bertemu kembali di ibadah online kami Tuhan, di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan Yesus berkati Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan dan adik-adik yang boleh mendengarkan, agar kiranya Tuhan boleh diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Atas semua itu, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Nah, buat adik-adik, sebelum dengarkan firman Tuhan yang akan kita baca nantinya, Kak Marta mau adik-adik harus punya kitab. Jadi Kak Marta baca di sini, adik-adik boleh baca juga di rumah. Oke? Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Oke, tema kita pada hari ini, pada minggu ini tentang hadiah untuk ibu. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Marta mau adik-adik boleh tertib karena kita mau dengarkan cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Oke. Nah, di dalam Alkitab tadi tertulis tentang nasihat dan peringatan. Oke adik-adik, setiap orang tua kita, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, siapapun itu orang yang lebih tua dari kita, pasti mau anak-anaknya untuk mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Karena apa? Karena itu nanti bisa membawa dampak yang positif buat adik-adik sampai di usia yang tua juga. Adik-adik boleh sukses, boleh menggapai cita-cita, boleh dihormati di lingkungan adik-adik karena adik-adik mendengarkan nasihat orang tua adik-adik sendiri dan orang-orang tua yang ada di sekeliling adik-adik. Nah, Kak Marta mau tanya, siapa yang tahu kira-kira ini apa? Oke, sebelumnya Kak Marta mau cerita dulu. Siapa di sini yang pernah dapat hadiah atau dapat kado? Coba tunjuk tangan. Pasti semuanya pernah ya, apalagi yang di sekolah minggu nih. Pasti adik-adik yang bisa aktif, yang mau menjawab pertanyaan guru sekolah minggu, yang boleh tertib, pasti sering dikasih hadiah sama guru sekolah minggunya. Nah, untuk apa hadiah itu dikasih ya? Untuk apa ya Kak? Hadiah diberikan atau kado diberikan karena sebagai bentuk penghargaan dari apa yang adik-adik capai. Misalkan adik-adik boleh menjawab pertanyaan guru sekolah minggu dengan benar, atau adik-adik boleh mendapatkan nilai yang terbaik di sekolah, atau adik-adik memenangkan lomba di sekolah ataupun di gereja. Nah, pasti dapat hadiah. Nah, adik-adik sering diberikan hadiah. Pertanyaannya, pernah nggak ya adik-adik memberikan hadiah untuk orang tuanya, baik itu untuk papanya atau untuk mamanya? Siapa yang pernah? Oke, jujur ya, pasti ada yang sama sekali tidak pernah memberikan hadiah apapun untuk papa atau mamanya. Nah, hari ini kita mau belajar bahwasanya adik-adik boleh kasih hadiah untuk mama dan papanya. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita boleh memberikan hadiah ini. Nah, isi kadonya adalah ucapan. Kak Marta akan buka ucapannya, yaitu saya mendengarkan nasihat orang tua menggapai cita-cita. Nah, seperti ini ya adik-adik. Adik-adik boleh tulis
dengan pena, dengan kertas apapun juga boleh. Lalu nanti dimasukkan ke kotak kado atau kotak apa yang ada aja di rumah. Nah, tentang saya mendengarkan nasihat orang tua menggapai cita-cita. Kenapa ya ditulis seperti ini? Karena saya mau dan harus mendengarkan nasihat orang tua. Apa sih Kak Marta gunanya kita mendengarkan nasihat orang tua? Emangnya harus ya? Nah, pasti banyak yang bilang, emang iya harus ya Kak gitu. Pasti kita wajib, kita harus kalau kita mau jadi anak yang sukses, anak yang berbakti sama orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Kita harus dengar. Kalau mamanya bilang, nggak boleh ya, nanti main-mainnya sampai malam-malam sekali gitu, atau nggak boleh ya main handphone terus, nggak boleh ya tidur-tiduran terus. Nah, harus didengarkan. Harus belajar ya kamu. Nah, harus didengarkan. Karena apa? Karena setiap omongan orang tua itu akan membawa dampak positif untuk adik-adik. Nah, apa manfaatnya? Yaitu menggapai cita-cita lagi. Nah, nanti kalau adik-adik boleh rajin belajar, boleh tertib di sekolah, mendengarkan nasihat orang tua dan guru, pasti cita-cita apapun yang adik-adik inginkan akan tercapai. Nah, itulah hadiah yang kita berikan kepada orang tua kita, terkhususnya ibu kita yang sudah merawat mendidik kita dari mulai kita kecil sampai kita seperti sekarang ini. Oke? Paham adik-adik? Firman Tuhan hari ini tentang nasihat dan peringatan serta hadiah untuk ibu. Kita dengarkan nasihat, kita dengarkan masukan apapun yang orang tua kita berikan untuk kita. Manfaatnya yaitu untuk kita boleh menggapai cita-cita kita. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik boleh menerapkan setiap firman Tuhan yang adik-adik dengarkan melalui guru-guru sekolah minggu dalam kehidupan adik masing-masing. Sekian firman Tuhan, tutup Alkitabnya, ambil sikap berdoa. Kita mau kembali berdoa karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ikuti doa Kak Marta. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang nasihat dan peringatan. Tuhan Yesus yang baik, bantu kami untuk kami boleh dapat mendengarkan nasihat orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian di doa ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut.
Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapa. Tuhan, kiranya ibadah kami, Tuhan, pujian-pujian dan firman yang kami sampaikan boleh mau menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, inilah doa dan permohonan kami. Terimalah ini Tuhan. Dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.